Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas mengenai kontrasepsi KB implan. Kami beranggotakan yang pertama Sylvia Afila Puspitasari dan rekan saya Yunitri Rahayu. Yang pertama akan kami bahas terlebih dahulu yaitu mengenai KB atau keluarga berencana. Jadi KB atau keluarga berencana merupakan salah satu usaha yang dikerjakan dengan secara sadar dan bertanggung jawab dalam mengatur kelahiran dan kehamilan serta tidak bertentangan dengan hukum dan norma agama. Jadi untuk KB itu sendiri dilakukan secara sadar dari kedua belah pihak untuk mengatur kelahiran dan kehamilan selanjutnya, dan kemudian KB ini tidak bertentangan dengan hukum dan norma agama yang berlaku. Jadi ini aman. Kemudian kontrasepsi implan. Kontrasepsi implan merupakan alat kontrasepsi yang disusupkan di bawah kulit lengan atas sebelah dalam bentuk kapsul silastik. Dalam setiap batang mengandung hormon levonorgestrel yang dapat mencegah terjadinya kehamilan. Jadi alat kontrasepsi implan itu dilakukannya di lengan atas sebelah baik kanan ataupun kiri. Kemudian untuk contohnya itu seperti ini, berbentuk kapsul silastik. Dan di dalamnya itu yang berwarna putih-putih di dalamnya itu yang berwarna bening itu merupakan hormon levonorgestrel yang dapat mencegah terjadinya kehamilan, di mana kehamilan itu tidak diinginkan dalam waktu dekat, mungkin membutuhkan beberapa tahun untuk siap untuk hamil kembali. Kemudian ada jenis-jenis KB implan. Untuk jenis-jenisnya itu kami mengambil 3 jenis. Yang pertama ada Norplan, yaitu merupakan sistem susuk KB dengan 6 batang, efektif selama 5 tahun. Kemudian yang kedua ada Implanon. Implanon merupakan KB yang mirip dengan Jadela tetapi hanya 1 batang. Untuk keefektivitasannya yaitu selama 3 tahun. Dan terakhir yaitu Jadela, merupakan KB implan dengan 2 batang, efektif selama 5 tahun. Jadi untuk Norplan, Jadela itu efektivitasnya itu selama 5 tahun, dan yang untuk implonan itu hanya 3 tahun. Tapi semuanya sama-sama baik digunakan, hanya saja untuk rentannya itu memang lebih lama yang Norplan dan Jadela. Kemudian untuk pemasangannya itu lebih banyak Norplan daripada Jadela, karena Norplan itu menggunakan susuk KB 6 batang, sedangkan yang Jadela itu hanya menggunakan 2 batang saja. Untuk keefektivitasannya itu sama, jadi tergantung mau milih yang mana. Semuanya bagus digunakan. Ini untuk contoh gambarannya. Kemudian untuk efektivitas dari metode implan yaitu ada 2, yaitu angka kegagalan implan. Yang dimaksud dari angka kegagalan implan itu sendiri yaitu untuk kegagalan dalam penggunaan implan itu sangat minim, karena kebanyakan untuk saat ini untuk ibu-ibu yang menunda kehamilannya itu banyak menggunakan implan daripada menggunakan KB lainnya. Kemudian untuk efektivitas Norplan itu seperti tadi, yaitu efektivitas implan ini pada jenis Norplan itu sekitar 5 tahun, tetapi akan berkurang sedikit setelah 5 tahun, dan pada tahun ke-6 kira-kira tinggal 2,5-3% aseptor menjadi hamil. Ini untuk contoh pemasangannya di lengan bagian atas tadi, sebelah kanan ataupun sebelah kiri, salah satu saja. Kemudian indikasi atau orang yang berhak menggunakan implan,
Yang pertama yaitu ada perempuan yang telah memiliki anak ataupun yang belum. Jadi untuk perempuan yang telah memiliki anak ataupun yang belum itu boleh menggunakan implan, karena pada dasarnya implan itu sendiri kan fungsinya tadi untuk menunda kehamilan atau kelahiran dari seorang anak yang masih belum diinginkan dari ibu ataupun dari keluarganya. Kemudian untuk perempuan pada usia reproduksi 20-30 tahun. Jadi untuk perempuan pada usia di bawah 20 ataupun di atas 30 disarankan tidak menggunakan ini karena takutnya nanti implan tersebut tidak berfungsi sebagaimana fungsinya atau kurang efektif untuk digunakan. Yang ketiga yaitu untuk perempuan menyusui dan membutuhkan kontrasepsi. Kemudian kontraindikasi atau yang tidak boleh menggunakan implan itu, yang pertama perempuan hamil atau dugaan hamil. Jadi untuk perempuan yang sedang hamil tidak boleh atau tidak disarankan untuk menggunakan implan karena dapat mengganggu dari proses kehamilannya ataupun dari janinnya itu sendiri. Kemudian yang kedua ada perempuan dengan perdarahan pravagina yang belum jelas penyebabnya. Jadi untuk perempuan yang mengalami masalah reproduksi ataupun perdarahan pravagina tidak disarankan untuk menggunakan alat kontrasepsi implan. Dan yang terakhir yaitu untuk perempuan yang tidak dapat menerima perubahan pola haid yang terjadi, karena biasanya pada penggunaan implan itu akan merubah siklus haid yang dialami. Jadi tidak teratur, tapi itu bukan masalah yang sangat berat karena biasanya untuk pengguna implan memang mengalami siklus menstruasi yang tidak tepat. Untuk keuntungan metode implan, yang pertama yaitu daya gunanya tinggi, kemudian ada perlindungan jangka panjang sampai 5 tahun seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Kemudian pengembalian tingkat kesuburan cepat setelah pencabutan. Jadi setelah kita menghentikan pemasangan KB implan itu, biasanya untuk pengembalian tingkat kesuburan itu akan lebih cepat. Jadi apabila setelah penggunaan KB implan itu ibu ingin memiliki anak lagi, itu akan lebih cepat prosesnya. Kemudian efek samping yang ditimbulkan ada yang pertama amenorrea, yaitu perdarahan atau bercak spotting ringan. Kemudian yang kedua ada ekspulasi atau infeksi pada daerah inserasi, berat badan naik atau turun. Jadi ada bercak-bercak seperti itu. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.